Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Musafir Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan reaction lagi suatu channel yang sudah berkembang ya. Bisa dikatakan sudah senior dalam dunia per-YouTuber. Yaitu channelnya Kak Adlina ya. Sini dia akan menjelaskan tentang tips menghindari yang namanya hacker. Nah, karena baru-baru ini atau akhir-akhir ini sangat marak yang namanya hacker. Jadi bagi teman-teman untuk mengamankan channel teman-teman dari hacker, ada tips yang harus kita lakukan. Nah, di sini Kakak Delina akan menjelaskan bagaimana tipsnya supaya channel kita itu terhindar dari yang namanya hacker. Oke, kita langsung saja putar videonya. Kita akan mendengarkan bersama-sama penjelasannya atau tipsnya supaya channel kita itu bisa terhindar dari hacker. Oke, kita langsung saja putar videonya, teman-teman. Hampir aja akun YouTube aku kena hack. Nauzubillah, jangan sampai ya Allah. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini aku bakal kasih tau ke kalian merajalelanya hacker di dunia per-YouTuber. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, di video kali ini aku bakal ceritain berdasarkan pengalaman aku gitu ya, bahwa di dunia per-YouTuber. Oke teman-teman, ini adalah video pengalaman dari Kakak Adelina tentang channelnya itu hampir terkena yang namanya hacker. Jadi ini penjelasan sangat bagus atau suatu informasi yang sangat bagus untuk kita semua sebagai YouTube pemula, supaya channel kita itu terhindar dari yang namanya hacker ya. Oke, kita langsung saja mendengarkan kembali penjelasan dari Kakak Adelina. Itu hacker lagi gencar-gencarnya, mau ke akun yang kecil sampai akun yang udah besar, dan aku juga hampir aja jadi korban hacker untuk channel YouTube aku, dan untungnya aku sadar gitu ya, jadi nggak nyampe tuh di hack, nauzubillah min dzalik. Selain nanti aku cerita gimana. Nah, di sini teman-teman, hacker itu tidak memandang apakah ini channel kecil atau channel besar. Mereka itu tidak memandangnya ya. Yang mana yang bisa dia hacker itu yang dia akan dihacker ya teman-teman. Itu penjelasan dari Kakak Delina ini. Nah, modus gitu ya hacker untuk akun YouTube, aku bakal juga kasih tahu ke kalian gimana tips-tipsnya supaya terhindar dari praktek hack gitu ya, supaya akun kita tuh bisa aman, bisa terjaga dari praktik hacker. Aku mau cerita dulu kenapa pada akhirnya aku menyadari kalau aku tuh calon orang yang dituju gitu ya sama para hacker. Karena tumben banget gitu ya, secara belakangan ini gitu, dalam hitungan harian, setiap harinya itu selalu dapat email dari YouTube yang seolah-olah YouTube itu kayak ngirimin video private ke kita. Nah, di sini teman-teman, yang dialami Kakak Delina ini, dia selalu mendapatkan email dari YouTube, tetapi itu bukan dari YouTube ya teman-teman, itu dari hacker yang selalu masuk di email Kakak Delina. Jadi bagi teman-teman, ketika ada email masuk di akun teman-teman, jangan langsung untuk membukanya teman-teman ya. Kita langsung kembali dan itu cuma videonya atau emailnya gitu ya, cuma kita yang bisa ngeliat gitu. Bentuk emailnya seperti ini, teman-teman bisa lihat gitu ya. Jadi tim YouTube itu seolah-olah nginfoin kalau kita harus menyetujui kebijakan monetisasi terbaru. Jadi nanti kita diminta nih untuk download dokumen Google Drive gitu ya. Ada link yang mereka sertakan, itu link download dokumen Google Drive. Kemudian juga ada passwordnya supaya kita bisa buka filenya tersebut.
Dan di bagian paling bawah dari email tersebut yang seolah dikirimkan sama YouTube gitu ya, sama tim YouTube, itu ada keterangannya kalau kita tidak menyetujui surat monetisasi perjanjian yang terbaru tersebut dalam 7 hari, akun kita akan dibatasi. Kita nggak bisa ngupload video, nggak bisa ngedit video lama, terus juga nggak bisa monetisasi dan nggak bisa nerima. Ini sangat berbahaya juga ya teman-teman, ketika kita mendapatkan email dari hacker. Di situ akan menjelaskan, mereka akan menjelaskan situ ketika kita tidak mengkonfirmasi seperti itu ya, dari pihak hacker ini, dia akan mengatakan bahwa video kita akan dibatasi atau tidak akan bisa memutar video panjang. Nah, itu yang disampaikan oleh atau pesan email dari hacker ya teman-teman. Hanya teman-teman harus hati-hati untuk membuka pesan melalui email ya. Oke, kita lanjut kembali teman-teman. Dana yang udah kita dapetin dari hasil monetisasi videonya kita. Nah, ini kayak menunjukkan ada suatu tekanan gitu ya buat orang-orang mungkin yang awam, yang nggak ngeh gitu kan, kalau itu tuh bukan dari tim YouTube resmi. Seolah kayak, wah kita harus menyetujui dalam 7 hari nih. Makanya dalam keadaan panik gitu ya, orang bisa aja langsung ngeklik linknya dengan tanpa sadar dan ngecek double check gitu kan. Mereka langsung ngeklik linknya, download file dan lain sebagainya. Nah, ini adalah praktek phishing gitu kan, yang dimana pada saat nanti kalau misalnya kita ngeklik linknya, terus juga kita udah mengakses file yang download dari mereka itu kita bisa kena hack karena mereka bisa mengetahui password dari akun YouTube kita. Dan yang awalnya aku tuh gak nyadar karena pengirim emailnya itu bener-bener persis banget kayak email resmi dari tim YouTube, yaitu adalah noreply@youtube.com. Bayangin dong, kalau misalkan kita biasanya suka ngecek gitu ya, siapa nih yang ngirim? Oh, @youtube.com. Itu kan kita kayak mikir, oh ini mah resmi gitu ya. Terus akhirnya karena semakin banyak gitu ya orang-orang yang dikirimin email seperti itu, dan kita kan ada community manager YouTube aku gitu ya, Kareuben. Dia tuh menjelaskan gitu di tim atau di grup kontributor YouTube kalau skemanya itu mirip-mirip phishing dari Google Drive. Kalau gitu kan emailnya yang ngirim dari G-Drive atau google.com, jadi seolah-olah itu asli. Nah, ini ada fitur mirip-mirip gitu untuk share konten dari studio yang jatuhnya semacam pengumuman, sehingga emailnya dikirim dari No Reply YouTube. Intinya kalau teman-teman dapat pengumuman atau notifikasi gitu ya dari YouTube lewat email, itu harus di cross check lagi, harus double check lagi apakah memang itu resmi dari YouTube atau bukan. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu gitu ya beberapa tips supaya teman-teman terhindar dari praktek hacker. Terus gimana aku bisa nyadar kalau itu tuh emailnya bukan dari YouTube resmi gitu ya. Yang pertama adalah email YouTube aku dan juga email endorsement itu tuh berbeda. Kalau email YouTube aku tuh bener-bener khusus untuk YouTube doang, jadi nggak aku pajang dimanapun. Sementara di sini Kakak Adelina ini menjelaskan tipsnya ya, yaitu teman-teman harus pisahkan email untuk YouTube dengan email dengan email yang lain ya. Kalau email teman-teman hanya bisa digunakan untuk YouTube ya, jangan digunakan di sosial media yang lain ya teman-teman. Itu cukup untuk YouTube saja. Oke, kita langsung saja langsung kembali ya mendengarkan penjelasan dari Kakak Adelina. Email endorsement, kerjasama ini biasanya aku tampilkan di description box atau kayak di bio Instagram aku, di bio TikTok dan lain-lain untuk kerjasama dengan brand-brand seperti itu. Nah, pas aku cek-cek lagi di handphone aku, ternyata email dari YouTube, seolah-olah dari YouTube itu masuknya adalah ke email kerjasama atau email endorsement aku. Pas aku baca gitu, double check, wah ini nggak mungkin nih. Kalau misalkan resmi dari YouTube, pasti masuknya ke email aku yang khusus untuk YouTube. Tapi ini adalah masuknya ke akun email aku yang untuk endorsement. Dari situlah aku menyadari kalau ini bukan resmi dari YouTube. Kemudian aku cek lagi kan detail dari pengirimnya itu siapa. Nah, memang sih kalau misalkan sekilas gitu ya, untuk detail pengirimnya itu sama persis gitu kan, nostripreplay@youtube.com. Tapi kalau untuk keterangannya, kalau misalkan dari hacker itu tulisannya cuma YouTube. Tapi kalau misalkan dari YouTube yang resmi itu dari YouTube Creators. Jadi kita bisa membedakan di situ siapa pengirimnya.
Tips dari aku supaya teman-teman bisa terhindar dari praktek hacker gitu ya. Yang pertama adalah usahakan kalian memisahkan ya antara email yang untuk YouTube dengan email kerjasama atau endorsement kalian. Jadi jangan sampai email YouTube kalian itu terpampang nyata di mana-mana yang orang bisa lihat gitu kan, yang orang bisa tahu. Dan kalau misalkan teman-teman udah terlanjur nih seandainya sama gitu antara email YouTube sama email endorsement atau email kerjasama, coba aja diganti antara yang email endorsementnya itu kalian bikin baru gitu ya, khusus untuk yang endorsement, yang YouTube ya udah itu aja gitu kan. Jadi biar kita bisa membedakan kalau misalkan ada notif-notif resmi dari YouTube itu pasti masuknya hanya ke email resmi akun YouTube kita gitu ya. Tapi kalau misalkan email-email yang kayak hacker lah mencoba seolah-olah itu dari YouTube, itu pasti masuknya ke email-email yang kita publish. Kayak misalkan aku contohnya kayak email endorsement itu kan pastinya aku publish gitu ya, dan siapapun bisa lihat seperti itu. Jadi harus dipisahkan antara email khusus untuk YouTube dengan email endorsement. Yang kedua, kita harus lebih paham lagi kalau YouTube itu ya, selama ini aku berkecimpung di dunia per-YouTubean, mau ada kebijakan baru, mau ada kayak persetujuan sesuatu yang baru, kebijakan lah dan lain-lain, YouTube tuh nggak pernah nyuruh kita untuk download file G Drive atau download file apapun. Pasti kalau misalkan kita diminta untuk menyetujui persyaratan terbaru kebijakan YouTube atau kayak kebijakan apapun lah itu ya yang berhubungan dengan pembaharuan dari YouTube, kita nggak akan pernah diminta untuk download. Pasti kita cuma ngikutin step by stepnya itu dari YouTube Studio atau dari akun Google AdSense. Udah itu aja, kita nggak diminta untuk download file atau apapun itu. Jangan sampai kalian ngeklik link yang kalian sendiri juga nggak tahu itu isinya apa. Tips selanjutnya yaitu adalah kalian harus memperhatikan, meskipun memang nih si hacker ini kan kayak jago banget gitu ya, dia bisa menyerupai seolah-olah tim YouTube, kayak ngirimnya itu dari noreply@youtube.com, tapi kalian coba klik lagi detailnya lagi. Kalau misalkan yang resmi dari YouTube itu tulisannya adalah YouTube Creators, itu biasanya ngirimin kita kayak newsletters bulanan atau mungkin kalau ada update-update terbaru dari YouTube itu dari YouTube Creators. Tapi kalau misalkan dari si hacker ini tulisannya cuma YouTube doang, jadi kayak bisa dibedain ya antara YouTube Creators dan juga YouTube. Tips selanjutnya adalah jangan sungkan untuk teman-teman menghubungi atau bertanya ke forum bantuan YouTube kalau kalian merasa ragu gitu ya. Ini sebenarnya email resmi dari YouTube nggak sih? Ini asli dari tim YouTube atau enggak? Kalian bisa tanyain ke forum bantuan YouTube kayak ini resmi atau enggak, dan biasanya nanti bakal ada pakar-pakar produk YouTube gitu ya yang bakal ngebantu ngejawab ini tuh resmi atau enggak, atau mungkin ini hacker atau apa segala macam. Jadi kalian jangan sungkan untuk nyari informasi terlebih dahulu sebelum kalian mengklik atau melakukan kegiatan apapun yang berhubungan sama YouTube gitu ya. Dan info terkait dengan phishing ini sudah diketahui oleh tim YouTube dan memang sedang dilakukan cross check gitu ya, dan juga penanganan. Semoga kedepannya tim YouTube bisa lebih membantu kita lagi nih supaya nggak ada hacker-hacker yang segampang itu ngirimin email yang persis seolah-olah dari tim YouTube gitu ya. Dan semoga akun YouTube kita juga terhindar dari praktek-praktek hacker gitu ya. Jangan sampai deh pokoknya. Segitu dulu aja videonya. Semoga video kalian bermanfaat ya. Jangan lupa buat like video, subscribe, dan komen, dan share seluruh sosial media yang kalian punya. See you. Oke teman-teman, di sini kita sudah mendengar penjelasan yang sangat luar biasa dari Kakak Delina ini tentang hacker. Intinya itu pihak YouTube itu sekarang sudah mencari ya solusi bagaimana supaya kita sebagai YouTube pemula itu aman untuk menggunakan atau aman untuk channel-channel kita supaya tidak kena hacker. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video reaksinya. Jangan lupa untuk dukung channel Musafir Tutorial dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Kakak Adelia ya. Oke, akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.